Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proyek akhir pada mata kuliah basis data yang berjudul Kartu Rencana Studi atau KRS. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama Eke Wahyuningsih, yang kedua saya sendiri Novi Ernawatin, yang ketiga Sri Anggreni, dan yang keempat Uswatun Hasanah. Kami dari kelas Teknik Informatika 4 semester 4A. Pertama, gambaran umum tentang objek. Kartu rencana studi adalah kartu yang berisi rencana kuliah atau daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa selama 1 semester. KRS berisi kode mata kuliah, jumlah SKS. Pengisian KRS dilakukan di awal setiap semester selama kuliah. Sebagai mahasiswa, kita wajib mengisi KRS. Jika tidak, mengikuti perkuliahan pada semester yang akan berlangsung. Selanjutnya yaitu proses mengidentifikasi konteks bisnis. Di sini terdapat beberapa stakeholder. Yang pertama, mahasiswa, dosen pembimbing akademik atau DPA, kepala program studi atau kaprodi, dan petugas keuangan. Di sini memiliki peran masing-masing. Yang pertama, mahasiswa sebagai pengguna dari kartu rencana studi itu sendiri, dapat mengisi dan menandatangani KRS. Yang kedua yaitu dosen pembimbing akademik. Di sini berperan untuk menyetujui tentang mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Sedangkan kepala program studi atau kaprodi menyetujui tentang mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, membuat dan memberi jadwal KRS, menetapkan mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Terus yang terakhir yaitu petugas keuangan, mencatat dan mengonfirmasi mengenai pembayaran registrasi. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang ada. Tahapan dalam melakukan pengisian KRS di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yaitu pertama, fakultas memberikan jadwal KRS. Terus yang kedua, mahasiswa menghubungi dosen pembimbing akademik DPA untuk berkonsultasi tentang mata kuliah yang akan diambil. Yang ketiga, mahasiswa membayar biaya registrasi. Yang keempat, jika mahasiswa belum bisa membayar biaya registrasi, maka mahasiswa membuat surat kesanggupan membayar biaya registrasi. Yang kelima, mahasiswa mengisi dan menandatangani kartu rencana studi berdasarkan mata kuliah dan jumlah SKS yang telah ditetapkan oleh fakultas secara online. Yang keenam, mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing akademik atau DPA. Dan yang terakhir, mahasiswa meminta persetujuan kaprodi dengan tanda tangan kaprodi. Selanjutnya yaitu proses mengadakan interview dengan stakeholder. Di sini kita mengadakan interview dengan Bapak Kaprodi, Bapak Nizar. Wawancara yang dilakukan yaitu langkah-langkah dalam pengisian KRS dimulai dengan adanya pengumuman jadwal KRS dari fakultas, kemudian mahasiswa melakukan konsultasi dengan masing-masing dosen pembimbing. Setelah itu mahasiswa melakukan pembayaran registrasi. Lalu mahasiswa mengisi KRS secara online, kemudian mahasiswa meminta persetujuan dari DPA dan Kaprodi dengan tanda tangan. Itu wawancara yang kami dapat dari Pak Nizar. Dan yang selanjutnya yaitu use case. Use case yang pertama yaitu mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa melakukan login, mengupload bukti pembayaran, mengisi mata kuliah, terus memilih DPA, memilih kaprodi, mengunduh KRS, mengisi KRS, mengirim KRS ke DPA, mengirim KRS ke kaprodi, dan logout. Selanjutnya, use case DPA bisa melakukan login, melihat KRS dari mahasiswa itu sendiri, terus mengkonfirmasi KRS, dan selanjutnya yaitu logout. Selanjutnya yaitu kaprodi. Kaprodi di sini bisa melakukan login, melihat KRS, mengkonfirmasi KRS, dan logout. Dan yang terakhir stakeholder yaitu petugas keuangan. Di sini petugas keuangan dapat melakukan login, melihat bukti pembayaran, mengkonfirmasi pembayaran, dan melakukan logout. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu tampilan user interface yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Anggreni.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan UI dari studi kasus kami, KRS. Yang pertama adalah form login. Mahasiswa akan melakukan login dengan memasukkan username, password, memilih jenis user, kemudian login. Setelah itu akan muncul pengumuman pengisian KRS. Kemudian, mahasiswa harus mengisi biodata, yaitu dengan mengisi nama, NIM, alamat, fakultas, sampai angkatan, kemudian mengkonfirmasi. Selanjutnya, mahasiswa harus mengupload bukti pembayaran. Setelah itu, akan muncul mata kuliah yang akan diampu pada semester ini. Setelah memilih mata kuliah, mahasiswa akan memilih DPA, selanjutnya Kaprodi, setelah itu selesai. Selanjutnya, flat tabel akan dijelaskan oleh Eke Wahyuningsih. Selinarnya tidak usah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flat tabel. Flat tabel LKRS terdapat beberapa atribut, yaitu nama, NIM, alamat, fakultas, prodi, angkatan, DPA, Kaprodi, kode mata kuliah, periode, nama mata kuliah, kelas, SKS, dan waktu. Di dalam flat tabel ini masih terdapat multi-value atribut dan opposite atribut. Contoh dari adanya opposite atribut yaitu alamat. Di atribut alamat dan adanya multi-value atribut yaitu pada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan waktu. Opposite atribut dan multi-value atribut akan dipecah menjadi beberapa baris dan menjadi beberapa kolom pada normalisasi 1NF. Ya, ini adalah normalisasi 1NF, yaitu nama, NIM, dan tadi ada flat tabel alamat ini dipecah menjadi 3 kolom, yaitu menjadi kolom desa, kecamatan, dan kabupaten. Sedangkan pada kode mata kuliah yang merupakan multi-value atribut dipecah menjadi beberapa baris, yaitu ini. Jadi satu nama ini dipecah menjadi 7 baris sesuai dengan kode mata kuliahnya. Dan selain itu, nama mata kuliah juga dipecah menjadi 7 baris, yaitu analisis perancangan sistem sampai pendidikan karakter dan anti korupsi. Begitupun juga dengan SKS dipecah menjadi 7 baris dan dari 7 baris, dan jam juga 7 baris. Setelah itu normalisasi 2NF. Pada normalisasi 2NF dibagi menjadi 4 tabel, yaitu tabel data mahasiswa, tabel DPA, tabel Kaprodi, dan tabel mata kuliah. Pada tabel data mahasiswa terdapat nama, NIM, desa, kecamatan, kabupaten, fakultas, prodi, angkatan, kelas, DPA, ID DPA yang merupakan foreign key, dan ID Kaprodi yang merupakan foreign key, dan memiliki satu primary key yaitu NIM. Dan ini lalu pada tabel DPA ini adalah primary key-nya. Dan pada tabel Kaprodi, ID Kaprodi adalah primary key-nya. Dan pada mata kuliah
kode mata kuliah yang menjadi primary key. Lalu pada tabel data mahasiswa terdapat foreign key ini. Ini berhubungan, ini bisa di-link langsung ke sini. Dan data tabel data mahasiswa terdapat juga foreign key di ID Kaprodi. Dan itu nyambungnya pada tabel Kaprodi. ID Kaprodi ini menyambung dengan ini. Kemudian selanjutnya ada normalisasi 3NF. Dalam normalisasi 3NF dipecah, tabel tadi dipecah menjadi 7 tabel, yaitu data mahasiswa yang terdapat atribut nama, NIM, desa, kecamatan, kabupaten, angkatan, kelas yang sebagai foreign key, ID DPA foreign key, ID Kaprodi foreign key, ID fakultas foreign key, ID Kaprodi yaitu sebagai foreign key. Pada tabel DPA yang menjadi primary key tetap seperti tadi, yaitu ID DPA. ID DPA terdapat dua, yaitu 001 dan 002 yang berisi nama DPA yaitu Pak Ibnu Dwi Prasetya sama Pak Eko. Lalu Pak ID Kaprodi masih tetap primary key. Lalu pada tabel tadi kan fakultas sama prodi masih jadi satu tabel, dan ini dipecah lagi disendiri-sendirikan, yaitu tabel fakultas dan tabel prodi. Tabel tadi dipecah dan kemudian diberi primary key yaitu ID fakultas, dan pada prodi diberi primary key yaitu ID prodi. Lalu tabel mata kuliah ini dipecah menjadi dua tabel, yaitu tabel mata kuliah dan tabel jadwal. Tabel jadwal yang terdiri dari ID Herdi, itu sebagai primary key, Herdi, jam, dan kelas. Lalu pada tabel mata kuliah terdapat atribut kode mata kuliah yang menjadi primary key-nya. Lalu periode, nama mata kuliah, SKS, dan ID Herdi sebagai foreign key. Di sini terdapat ID DPA yang mendapatkan foreign key dari ini tabel DPA. Begitupun dengan Kaprodi, itu langsung berhubungan dengan ID Kaprodi, ID fakultas, berhubungan dengan ID fakultas, ID prodi dengan ID prodi, dan ini tabel jadwal kelas ini sebagai foreign key yang akan menyambung dengan kelas pada tabel data mahasiswa. Lalu pada ID Herdi ini langsung menyambung dengan tabel nama mata kuliah, yaitu ini. Jadi meskipun tabel mata kuliah ini tidak berhubungan langsung dengan tabel mahasiswa, namun tetap saja berhubungan karena tabel jadwal ini nyambung dengan tabel data mahasiswa dan juga nyambung dengan mata kuliah, sehingga tetap terjadi kesinambungan dan saling berhubungan, sehingga tabel-tabel ini saling berhubungan antara satu sama lain.
prodi memiliki banyak data. Yang pertama, data mahasiswa. Data mahasiswa memiliki atribut. Yang pertama, NIM, nama, desa, kecamatan, kabupaten, angkatan. Yang kedua, fakultas. Fakultas memiliki atribut fakultas, ID fakultas, sama fakultas. Yang ketiga, prodi. Prodi memiliki atribut ID prodi sama prodi. Yang keempat, jadwal. Jadwal memiliki atribut ID hari, jam kelas. Yang kelima, mata kuliah. Mata kuliah memiliki atribut kode matkul, periode, nama matkul, SKS, sama ID hari. Yang keenam, DPA. DPA memiliki atribut ID DPA sama DPA. Yang terakhir, Kaprodi. Kaprodi memiliki atribut ID Kaprodi sama Kaprodi. Yang terakhir, DDL. DDL bisa disebut data definition language. Yang pertama, untuk memasukkan data KRS. Yang pertama, yang membuat tabel data mahasiswa yang terdiri NIM, nama, desa, kecamatan, kabupaten, angkatan, kelas, ID DPA, ID Kaprodi, ID fakultas, dan ID prodi. Yang kedua, data mahasiswa. Yang kedua, untuk mengisi data mahasiswa seperti contoh NIM, nama. Seperti contoh di sini. NIM 21/2019 0396 Ahmad Dery Ali Montoha. Yang ketiga, tabel DPA. Tabel DPA meliputi ID DPA menggunakan varchar. Yang keempat, insert into DPA value. Seperti contoh ini, yang 001 Ibni Dwi Prasetyo SKM. Yang kelima, tabel DPA menggunakan primary key ID DPA. Menggunakan Maria DPA KRS Dis DPA, Maria KRS Select from DPA, Maria Create Table Kaprodi meliputi ID Kaprodi varchar. Selanjutnya, Kaprodi value seperti tulisan di sini. Create table fakultas seperti ini, memasukkan. Yang selanjutnya, into fakultas seperti ini, membuat create table prodi, ID prodi varchar menggunakan primary key. Create tabel mata kuliah seperti ini, kode, periode, nama matkul, SKS,
ID hari KRS into matkul value Maria. Selanjutnya from mata kuliah, create tabel jadwal ID hari fajar, jam fajar seperti ini. Insert into jadwal seperti ini, gambar seperti ini. Maria, untuk penutupnya kita menggunakan Maria DB kurung buka kurung tutup KRS select from jadwal. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan studi kasus KRS. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.